Selamat malam. Maaf, suaranya boleh lebih kencang sedikit? Pak siapa? Pak Tobing. Pak Tobing Kebon Jeruk. Iya, Waduh, tetangganya RCTI ya Pak ya. Silakan Pak, ada Pak Togar, ada Pak Basofi. Ada yang mau disampaikan? hanya dua-duanya ini kebetulan ini tokoh yang paling berkesan buat saya. Pak, maaf suaranya masih kurang keras, boleh agak keras sedikit. Dan walaupun belum bikin album, tapi katanya job nyanyinya udah di mana-mana. Itu kenapa jadi penyanyi juga? Apa memanfaatkan nama populer sebagai pemain sinetron atau gimana? Justru dulu awalnya nyanyi dulu. Mungkin pakai mic ya? Dulu mic-nya nggak nyala. Nyala. Dulu awalnya nyanyi dulu, terus main sinetron. Pakai mic-nya. Ya, thank you. Nyanyi dulu, main sinetron, terus habis itu ya sambil main sinetron sekarang nyanyi terus. Nyanyinya masih jangan. Jadi justru mulainya dari nyanyi ya? Oke, kita tunggu Bella bikin album ya. Oke, terima kasih Bella. Dan pemirsa, kita teruskan obrolannya dengan Pak Basofi, juga Pak Togar. Masih pengen tahu kan apa yang akan mereka jawab dari pertanyaan yang saya ajukan tadi. Yuk, kita tanya sama mereka. Gimana tuh Pak jadinya soal menjaga wibawa tadi Pak? Ya, kalau saya terus terang aja dari dulu saya sih nggak suka yang formal-formalan begitu. Saya lebih suka ya biar aja seenaknya. Yang penting mereka juga ikhlas gitu ya. Terus terang waktu setelah saya nyanyi, waktu saya jadi wagub, waktu saya jadi gubernur, orang-orang itu seenaknya aja memperlakukan saya gitu. Tapi bukan berarti dia tidak hormat. Jadi dia Pak Bas gitu. Saya gubernur itu juga Pak Bas gitu, saya enaknya aja. Apa? Jadi, nah ya karena itu, sebelum tidak begitu ya, saya juga memang tidak suka formal ya. Tetapi setelah saya menyanyi itu betul-betul sekarang aja ya, kalau orang ketemu saya lagi, Pak Bas gitu. Jadi sama saya itu sepertinya kayak temannya aja itu. Saya senang begitu. Saya nggak pernah kesepian gitu, Pak Bas gitu kan enak gitu. Iya. Saya turun dari pesawat ya namanya yang tukangan apa saja, Pak Bas gitu. Iya, kalau Pak Togar Enak gimana gitu. tuh Pak? Saya kira hampir sama ya. Jadi eksklusivitasnya malah tidak menjadi turun ya Pak ya? Saya malah sering juga tampil dengan pakaian dinas lengkap itu. Ya dengan ekspresi sebagai seorang penyanyi juga, pura-puranya penyanyi profesional gitu ya. Tapi artinya membuat kita juga bertambah bisa menampilkan diri sebagai manusia atau masyarakat lainnya gitu yang bukan pejabat kebetulan ya. Kita bisa lebih akrab, mereka bisa mengenal sisi lain dari kita, tidak dari seorang wah polisi gitu. tapi bisa juga melihat kita sebagai seorang. Ya. Nah, untuk membuat menjadi lebih akrab lagi dengan masyarakat, saya mau buka line telepon nih Pak ya. Kita izinkan mereka untuk menelpon bapak-bapak sekalian ya. Dan pemirsa seperti biasa kalau mau ikutan ngobrol, Anda bisa hubungi kami di 3914601 atau yang di luar Jabotabek 3914603. Silahkan, mungkin ada pertanyaan atau pernyataan kepada Pak Togar dan Pak Basofi Sudirman. Saya tunggu di sini. Pak Basofi, kan Bapak tadi sempat bilang ya albumnya waktu itu cukup meledak gitu ya. Tapi kok Bapak nggak nerusin bikin album lagi? Jangan-jangan orang mikirnya benar itu cuma dalam rangka kampanye aja. Sebenarnya saya sudah buat dua lagi sebenarnya. Dua album atau dua lagu? Dua album lagi. Oh, ya, Saya oke. punya, cuman memang tidak terlalu kita populerkan ya. Tapi sudah dilempar ke pasaran, Pak? Sudah. Oh. Yang nomor 2 itu campuran. Jadi ada lagu baratnya juga. Yang ketiga ini lagu-lagu Melayu. Oh, seperti itu. Wah, jadi kebablasan penyanyinya, Pak ya? Menjabatnya berhenti nyanyinya kebablasan gitu. Ya karena itu saya bilang kan sekarang profesinya udah menyanyi. Saya udah penyanyi. Berarti kapan-kapan diundang nyanyi di sini gitu. Insya Allah. Iya. Pak Togar gimana? Kalau sesudah albumnya ini ada rencana bikin album? Yap. Maaf Pak, kalau album yang sekarang judulnya apa Pak? Judulnya? Iya, judul albumnya Suara Hati. Suara Hati ya. Nah pemirsa mesti catat tuh judul albumnya Suara Hati. Sebentar saya angkat telepon dulu. Halo. Selamat malam. Halo. Maaf suaranya boleh lebih keras sedikit? Ya sudah keras Mbak Peggy. Iya, dengan siapa ini? Dengan Kiki Pekanbaru. Mbak siapa? Wiji? Kiki. Cici? Kiki? Kiki. Oh, Cici. Iya, aduh maaf, telinga saya agak tertutup salah. rambut. Kiki? Kiki, ya oke. Mbak Kiki di Pekanbaru? Iya. Iya, silakan mungkin mau ngobrol dengan Pak Togar atau Pak Basofi. Saya cuma mau ngucapin selamat malam buat Pak Togar dan Pak Basofi.
karena saya suka ngedengerin suaranya Pak Togar yang mendayu-dayu. Iya. Terus Pak Basofi juga orangnya keren, suaranya bagus. Jarang loh pejabat bisa nyanyi seperti itu dengan penuh apa sih Penghayatan. namanya? Penghayatan. Penuh penghayatan. Iya. Mbak Kiki mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Oke. Apakah untuk selanjutnya Pak Basofi dengan Pak Togar akan terus membuat album? Oke. Atau ada seperti Pak Togar gitu lagu-lagunya, apa tidak seperti Pak Basofi lagu-lagu yang dibikin baru? Karena saya dengar lagu-lagunya Pak Togar tuh dirilis ulang, lagu-lagunya Om Rinto gitu. Iya. Oke, Mbak Kiki. Aduh, terima kasih banyak. Kita kasih Iya. Iya. Iya, terima kasih banyak. Kita kasih kesempatan bapak-bapaknya untuk menjawab dulu ya. Ya, silakan Pak Togar. Apa nggak mau bikin lagu baru? Ya memang sih kalau di dalam hati memang ada, karena memang kalau sudah dimulai melakukan sesuatu memang nampaknya jadi keterusan seperti itu. Pengen nambah terus ya Pak ya? Iya, pengen juga sih, tapi tujuannya lain. Kalau yang kasus pertama kan untuk narkoba ya, untuk narkoba. Yang ini juga sosial, tapi kaum duafa gitu. Kita pengen juga sih. Dan memang tadi kalau disebut lagu-lagu daur ulang ya memang benar. Karena memang kebetulan saya senang lagu-lagu ciptaannya Bung Rito, kalau di new arrangement, kemudian lalu ya dinyanyikan gitu. Yang memilih sebetulnya bukan saya, yang milih itu Bung Rito sendiri dengan tim. Ya lalu saya merasa cocok ya saya nyanyikan gitu. Jadi ya, namanya juga jadi suara hati itu memang karena semua lagu-lagu yang ada di sana itu sepertinya menyampaikan isi hati gitu. Kalau Bapak dulu memilih lagu iramanya dangdut gitu atau Ya. Melayu itu karena memang hobi Bapak atau Sebenarnya juga tidak ya. Memang saya dulu senang lagu-lagu Melayu dulunya. Ya. Saya juga senang nonton film India dulu. Nah, Nah, jadi terbawa karena itulah. Dan saya dulu pernah taruhan sama teman-teman. Ayo, saya satu ketika ingin ngangkat dangdut ini akan menjadi lagu yang memang lagu gedongan gitu. Nah ternyata sekarang bisa kan. berhasil ya Pak ya, taruhannya itu dimenangkan oleh Pak Basofi. Menang. Angkat telepon lagi dulu ya Pak ya. Halo. Selamat malam. Maaf suaranya boleh lebih kencang sedikit? Pak siapa? Pak Tobing. Pak Tobing Kebon Jeruk. Iya. Waduh tetangganya RCTI ya Pak ya. Silakan Pak, ada Pak Togar, ada Pak Basofi. Ada yang mau disampaikan? Hanya dua-duanya ini kebetulan ini tokoh yang paling berkesan buat saya. Pak, maaf suaranya masih kurang keras, boleh agak keras sedikit? Oke. Ini kebetulan Ya. dua-duanya ini merupakan tokoh yang paling saya sukai, khususnya di bidang menyanyi dan profesi sebagai pejabat. Ya. Untuk Pak Togar, maaf, kapan kiranya bikin album yang lebih eksklusif gitu, lebih merakyat, dan khusus untuk Bapak Basofi Sudirman, tidak semua laki-lakinya, saya hampir punya kaset kurang lebih 8 biji. Waduh, banyak juga. 8 biji. Ya, jadi Pertanyaannya saya- mungkin untuk Pak Basofi? untuk Pak Basofi, setelah apa ya itu yang lagunya dilelang itu kok nggak bikin album lagi, kenapa gitu? Padahal saya suka sekali suaranya. Iya. Ya, kita kasih kesempatan bapak-bapaknya untuk menjawab ya Pak ya. Terima kasih banyak. Kenapa? Halo? Oh, sudah terputus. Oke, terima kasih banyak atas teleponnya. Untuk Pak Togar katanya apa tadi ya? Suaranya agak kecil. Kapan mau membuat album lagi? Ya, terima kasih Pak Tobing. Jadi niat saya itu memang saya coba akan wujudkan setelah melihat nanti perkembangan dari penjualan kaset pertama ini. Kalau kaset pertama ini penjualannya bagus, kita akan teruskan dengan Yang berikutnya. Insya Allah nanti kita akan lihat, karena memang lifetime
sebuah produksi kaset itu kan 1 tahun. Iya, betul. Itu nanti berakhir nanti bulan Februari tahun 2003. Ya. Kalau itu nanti ternyata bisa menunjukkan hasil baik, ya kita akan buat. Oke, kita tunggu Februari 2003 ya, Bapak-bapak ini akan menyanyi lagi atau tidak. Tadi kepada Pak Basofi katanya dulu pernah melelang lagunya. Nah itu kenapa lagunya itu dilelang? Ya waktu itu dilelang memang ya lagunya pejabat biasanya lagu dilelang gitu ya. Jadi pengen nih Pak. Waktu saya gubernur saya lelang tuh bupati-bupati beli